Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya memberikan 3 tips memilih jodoh. Amsal Salomo pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 berbunyi, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang, bahwa kekasihku itu putih dengan merah, cahayanya meliputi orang beribu laksa. Saudaraku, Salomo adalah orang yang paling ganteng. Kenapa? Karena Alkitab mencatat memiliki 1.000 istri, 700 sah dan 300 gundik. Artinya bahwa pasti mempunyai perawakan, kegantengan, atau daya tarik kemenawan. Terlihat dari tulisannya itu Amsal dan juga dalam Kidung Agung. Nah, pada hari ini Salomo ingin melalui firman Tuhan memberikan tips. Ada 4 tips memilih jodoh. Kenapa? Karena pada waktu kita menikah itu adalah final decision. Pada masa remaja atau pemuda, seorang anak mulai belajar menentukan pilihannya. Kita mulai melatih untuk dia bertanggung jawab, termasuk pilihan terakhir hidupnya yaitu jodoh. Pilihan yang paling sulit dan sangat menentukan dalam diri seseorang adalah memilih jodoh atau pasangan hidup. Karena apa yang dipilih menentukan untuk setia sampai maut memisahkan. Mengapa demikian? Karena slogan atau perintah Tuhan kepada kita dari Matius pasal 19 ayat 6 dan Markus 10 ayat 9, yaitu bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bahwa memilih siapa yang menjadi pendamping hidup itu adalah hal yang urgent dan sangat-sangat penting sekali. Saya memberikan 4 tips. Yang pertama, tips pertama dalam memilih jodoh yaitu kedewasaan mental. Dewasa mental mengandung pengertian bahwa calon suami atau istri benar-benar sehat jasmaninya. Mental yang sehat memungkinkan seseorang bekerja secara teratur dan memiliki pikiran yang jernih untuk memikirkan masa depan keluarganya. Jadi kalau kita kawin dengan orang yang tukang stres, pemabuk, orang tukang masalah, maka rumah tangga itu tidak akan ada bahagia. Apa yang kita mau rencanakan? Mau urus masalah atau mau urus rumah tangga? Kan kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa akan membentuk rumah tangga yang bahagia, yang dipersatukan dalam cinta dan kasih sampai maut memisahkan. Jadi harus tips yang pertama memilih jodoh yaitu kedewasaan mental. Yang kedua adalah kedewasaan sosial. Kedewasaan sosial sama juga dengan kedewasaan moral. Artinya memiliki nama baik di masyarakat. Hal ini juga berarti harus berasal dari sebuah keluarga yang disegani dan berakhlak baik. Mengingat menikah adalah mempersatukan dua keluarga besar, maka seorang laki-laki dan perempuan harus pandai membawa diri dalam keluarga laki-laki atau dalam keluarga perempuan. Kita harus tahu istilah bibit, bobot, dan bebek. Kenapa? Karena itu menentukan satu keluarga harmonisnya, keberhasilannya, ketenangannya, damainya. Jadi tips yang kedua dalam memilih jodoh yaitu kedewasaan sosial. Tips yang ketiga dalam memilih jodoh yaitu kematangan fisik. Kematangan fisik artinya memiliki tubuh yang sehat, tidak sakit-sakitan. Kriteria ini tidak berarti harus ganteng atau cantik. Ganteng dan cantik itu adalah relatif. Karena Alkitab berkata bahwa istri yang cantik itu siapa yang punya? Banyak orang pasti memilih yang cantik. Tapi yang dimaksudkan cantik dan ganteng adalah memiliki hati yang benar-benar takut dan mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangannya. Nasihat bahwa kematangan fisik maksudnya bahwa tidak berarti orang cacat tidak bisa berkarya. Buktinya dalam kisah Strong Woman atau dalam kisah laki-laki atau sinik yang dimana tidak punya tangan dan kaki tapi dia menjadi seorang motivator yang hebat. Ini menunjukkan bahwa kematangan fisik yaitu bahwa dia punya tubuh yang sehat sehingga selalu ada inspirasi-inspirasi atau ada gagasan-gagasan untuk bekerja.
Jadi kalau dia memiliki inspirasi membangun, maka dia akan memikirkan keluarganya atau memikirkan anak istrinya, memikirkan suaminya atau memikirkan keluarganya untuk hidup baik. Karena apa? Punya kematangan fisik. Kematangan fisik yaitu bahwa dewasa baik secara jasmani dan dewasa secara rohani. Tips yang keempat dalam memilih jodoh yaitu kedewasaan finansial. Kedewasaan finansial memiliki arti bahwa dia pandai bekerja. Tidak berarti bahwa harus dari orang kaya atau dia seorang miliarder, seorang yang kaya raya. Tetapi adalah bahwa orang yang semangat untuk bekerja. Kenapa? Karena slogan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita bahwa jika orang yang disebut pemalas belajar pada semut. Seorang pemalas tidak boleh diberi makan, kata Alkitab. Artinya bahwa kedewasaan finansial, bahwa kita harus pastikan bahwa yang menjadi jodoh kita, entah dia laki-laki atau dia perempuan, adalah orang yang mau bekerja. Kenapa? Karena akan membangun sebuah rumah tangga dan akan punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab apa? Membesarkan istri sebagai laki-laki dan membesarkan anak. Sebagai perempuan yaitu dia harus membantu suaminya mempunyai eksternal atau penghasilan ekstra. Oleh karena itu harus ada kedewasaan finansial, ada sistem menabung, ada sistem menyimpan, ada sistem penghematan, tapi ada sistem di mana harus bisa menghasilkan bukan cuma hanya mengeluarkan. Artinya bahwa kita harus berdoa dari awal bahwa pasangan yang kita miliki diberikan Tuhan yaitu memiliki kedewasaan finansial. Oleh karena itu nasihat saya bagi anak-anak muda, para pemuda yang saya kasihi, bahwa dalam memilih jodoh nanti sebelum saudara diteguhkan oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta atau romo di altar Tuhan, maka ingat 4 tips ini. Yang pertama adalah memilih jodoh, memperhatikan kedewasaan mental. Yang kedua, memperhatikan kedewasaan sosial. Yang ketiga, memperhatikan kedewasaan fisik. Dan keempat adalah memperhatikan kedewasaan finansial. Kiranya 4 tips ini membuat saudara membentuk dan memilih seorang yang merupakan tulang rusuk bukan tulang busuk, sehingga membangun rumah tangga yang harmonis, yang berkenan kepada Tuhan, dan rumah tangga ilahi yang selalu diberkati Tuhan sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati kita. Selamat memilih jodoh dengan 4 tips yang sudah saya jelaskan kepada semuanya malam hari ini. Amin.